Itu kesempatan emas. Lihat ple saya lihat Onyon udah bikin video cara memakai celana. Nah, apa kan gitu? Wah, dilihat videonya wih, keren. Paham saya. Videonya keren. Podcast sana sini. Nah, hari ini saya kebetulan bareng sama Juple yang ini sebetulnya teman-teman yang udah lama lah bareng sama saya ya, dari mulai dari bisnis, main dan lain sebagainya. Bahkan saya menarik kenapa ngajak teman-teman ya karena Juple sekarang sudah mengembangkan sayapnya, Onyon mengembangkan sayapnya yang dulunya sering bareng di bidang sekarang sudah berpindah ke TikTokers gitu ya. TikToker? TikToker sekarang. Gaji gede. Gaji. Wow. Kenapa saya bahas podcast sana sini, ngajak teman-teman podcast sana sini ini menurut saya mah menarik Jadi Juple ayeuna udah mulai MC yang memang dulunya skate gambar terus komunitas gitu ya. Ayeuna mah udah mulai MC terus skate-skate-nya udah mulai go nasional. Amin. Anjir. Pas lihat kemarin woi, udah bareng brand nih. udah bareng brand nih. Cuan nih gitu kan ya. Cuan nih. Nu biasana gambar satu proyekan 300.000. Dulu mah ngegambar tuh di kaca kayaknya. Gitu kan. Kaca. Seharian full dibayar. Sabaraha itu. Ayeuna mah kemari 5 menit 2,5 juta. Mainannya udah menitan. menit itu kan. Cuma rezeki. Nah, itu jadi buat teman-teman juga ini menurut saya menarik buat kaula muda sekarang itu udah hampir banyak banget yang memang kita itu gimana ya? Disebut zaman digital betul ya? Betul. Memang kita udah ya contohnya kayak Onyon lah. Mungkin dulu juga saya pernah di salah satu platform live lah gitu ya. Saya juga pernah sampai di sini tuh datang dari Tasik, dari Bandung datang ke sini cuma buat live gitu. Dulu mah ada B live gitu lah. Dulu mah ada B live lah disebutin loh ketang ke sana sini mah. Dulu mah di Bigo live. Belum ada yang seksi-seksi belum. Jadi ada datang ke sini biar proses. Nah, sampai saya pun bikin klub namanya Nuhun gitu. Nuhun NHN itunya tuh. Di Bigo tuh gitu. Ada klubnya gitu. Ada klub apa. Sampai cuman asumsinya kalau dulu saya bisnis. Saya bikin NHN karena saya punya bisnis clothing. Jadi gimana caranya yang live di sana itu ketarik, kita support, mereka live di kita, alhasil dia bikin kaos di kita, mereka juga jualan. Gitu, Ple. Jadi ini juga buat teman-teman bisa jadi pengalaman nih di podcast sana sini. Saya bakalan buat Juple sama Onyon juga nih harus tahu kenapa saya bikin podcast sana sini, karena nantinya saya bakalan ingin sedikit membuka lah wawasan teman-teman. Ada loh yang jualan sekarang itu sambil live, ada yang jualan gimana tapi omsetnya besar. Ya saya bakalan podcast ya senaturalnya lah. Betul. Gitu, Play. Mungkin nanti juga saya datang ke tempat gambarnya Juple. Oh, Play gimana sih tempat Juple ngegambar teh biasanya di tempat kumaha sih gitu. Ke Onyon kumaha sih tempat live-nya gitu. Bahkan kita mungkin podcast bareng-bareng untuk ya datengin orang ke sini, yuk ngebahas naon atau kebiasaan mereka atau sekarang ya bisa dibilang kerjaan mereka tuh kayak gimana kok bisa menghasilkan seperti itu. Gitu. Nah, saya sedikit pengen tadi bahas di belakang layar. Onyon juga malam ini katanya ada live gimana Nyon? Mungkin buat teman-teman ya. Gitu.
Gimana sih Onyon bisa ke live gitu Nyon Bisa terjun ke live. Awalnya cuma konten biasa aja sih. Konten biasa ya bikin VT lah gitu, bikin video ya. Dulu tuh follower cuma berapa sih gitu. Ya. Follower cuma 300 gitu. Karena rajin upload VT ya kan follower juga naik gitu. Iya. Udah tuh mulai 1000 lah barulah bisa live kan. Syaratnya live TikTok itu 1000 ya? Oke. Tapi kan jualan hobinya. Ya. Kan live, pernah live. Justru Abi udah lama berjualan. Tapi udah bisa live, tapi udah bisa can live. pernah live gitu. Eta. Karena kesibukan. Cocok. Karena kesibukan. Ngemsi. Bukan ya. Main skate hobinya. Hitung-hitung kalau main skate olahraga lah ya. Olahraga. Yang menghasilkan sekarang dulu mah belum. Oh iya. Jualan skateboard. Jualan di follower baru 700 atau 800 udah bisa live dulu kan. Dulu mungkin mah. seller mungkin. Seller. Nah itu juga mungkin teman-teman nggak tahu ya, karena kan ada TikTok live, ada TikTok seller. Kalau TikTok seller sebetulnya followernya nggak harus 1000 ya. Nggak harus. Cuman dia harus daftar di TikTok di ada situs TikTok seller khusus ya. Khusus ada aplikasi TikTok seller. Nah, nanti terhubung ya. Itu pun di verified dulu sih sebetulnya ya. Nah itu. Tadi itu saya bisa dibilang ingin tahu gitu dengan Onyon sekarang. Saya juga aneh dulu mah Onyon nanaonan dia live gitu ya. Karena kalau dulu mah kan cuma nyanyi hungkul, belum ada penontonnya kan. Otomatis gimana sih cara narik teman-teman biar mau nonton? Karena saya lihat di akun-akun orang lain pun gitu ya. Ada yang dia cuma makan cabe kirim ini, bahkan sekarang mah ada yang tidur gini ya. Tidur bangun iya kenan sih jalan. Ada yang mandi letak yang mandi oli udah macem-macem lah konten di TikTok. Eta perkembangan zaman yang memang sebetulnya tuh bisa dijadikan, bahkan bukan bisa dijadikan, memang sudah jadi ranah bisnisnya gitu. Nah Onyon sisi naon sih Nyon anu memang dijadikan ranah bisnis sekarang? Apakah memang bisnis apa pure memang mah seru-seruan gitu? Karena saya lihat kemampuan Onyon di bidang musik menurut saya top pisan gitu. Menurut saya mah top pisan, peralatannya luar biasa, studionya sudah ada. Naon deui sih gitu kan. Itu akibat dari gabut sih. Gabut. Awalnya seru-seruan. Gabut kan kalau nggak ada uang nggak bisa bikin studio. Berarti emang basic punya uang. Eta kadang. Bukan salah punya uang. Kita punya hobi lah. Orang kan namanya punya hobi kan pasti ya gimana sih gitu. Kayak orang mancing lah. Mancingnya. Kan tiap hari pasti mancing terus kan. Kayak gitu. Aduh. Eta saya tertarik Nyon ai live anu ayeuna itu memang pure main musik gitu Onyon sekarang atau kumaha gitu nya pure main musik nyanyi lah gitu ya. Paling ngobrol selang-seling ngobrol lah. Selang-seling ngobrol sama orang-orang di Koma. Ada yang namanya Koma. Ada komunitasnya, maksudnya Onyon gabung di komunitas atau gimana? Ada komunitas ada. Ada komunitasnya ya kan. Kalau Juplek kan di skateboard ya. Ada komunitasnya gitu kan. Lo di TikTok juga ada. Kalau disebutnya sih family. Family. Berarti kalau butuh uang bisa pinjam uang. Biasanya kalau family butuh uang bisa pinjam uang. Ternyata pinjam uang bukan cuma Shopee Pay Later aja ya. Oke. Bisa kayak LinkedIn gitu. Oh iya. Play, tolong dibuat grup skateboard jadi family aja. Jadi biar ada nggak bisa pinjam uang. Galah susah. Ada family itu. Mungkin sama aja lah komunitas lah gitu. Cuma sebutannya beda gitu. Nah kalau ini Nyon, saya lihat kemarin sampai ada Habib, bahkan ada yang ngaji. Memang di TikTok random ya, maksudnya banyak gitu. Enggak Habib dia juga nge-live TikTok ya? Iya. Ceramah.
Nah itu Ada, konyol. beda-beda. Mungkin ada ya. Ada yang ceramah. Ada yang memang dia masuk grupnya juga harus bisa ngaji gitu enggak? Enggak. Oh enggak. Harus. Kita silaturahmi aja. Silaturahmi aja. Berjalan ngalir gitu kan. Kita tuh. Gitu. Nah itu makanya kita berarti kan bisa memanfaatkan bisa memanfaatkan situasi yang ada untuk memang mungkin yang memang bidangnya di agama ya kita sebetulnya bisa ambil ranah positifnya ke sana kita yang di bisnis ya kita jualan gitu kan, kita yang main musik ya nyanyi-nyanyi di sana, ada juga yang bisa terbuka ya bisa di sana gitu kan. Kumplitnya Nah, itu ngomong-ngomong nu terbuka kumaha langsung di band biasa langsung di band permanen kalau udah berbau seksual gitu ya nu terbuka teh seksual Di download dulu tuh. Biasa, screen record dulu kan. Buat bahan biasanya kan. Terus dibuat grup Telegram gitu. Nggak bercanda guys. Aduh. Anjir. Bahaya oke ya. Ajarkan ya. Waduh. Nah, nyambung sekarang ke Juple kan mau ada eventnya. Kalau saya berarti Hari Skateboard sedunia. Betul. Berarti semua sedunia ngadain raya. skateboard. Kemarin harusnya tanggal 21. Oh, iya. Hari skate kayak Natal kan, Natal biasanya 5 Desember 25 Desember. Oke. Nah, buat itu juga buat si skate day itu 21 Juni tiap tahun. Berarti pakainya Hijriah Masehi ya. Masehi. Karena gitu. kan dari barat. barat. Okay. Emang itu budaya barat. Budaya jalanan, budaya dari barat sama kayak hip hop. Iya, jadi emang tanggalnya hanya di tanggal 21 Juni gitu ya. Tiap tahun. Nah, buat teman-teman yang belum tahu berarti 21 Juni adalah perayaan skateboard sedunia. Wow. Nah, tapi ngadainnya mah kita nanti Juple nggak di tanggal 21 ya? Enggak. Sebetulnya di skateboard itu ada slogan kayak no work, no school, just skateboarding. Gak ada sekolah, gak ada kerja, pokoknya skate. Makanya jatuh di tanggal 21 mau itu hari biasa atau apa gitu. Tapi karena di Indonesia terus sekarang di Banjar istilahnya tuh Anak ketimuran lah sebenarnya. ya itu kan di luar mau hari apa aja yang penting tanggal 21. Yang penting tanggal 21 jalan gitu ya. Jalan. Kalau di sini mah ya kita nutur ke nya lamun teu mah nya Juple kesekekeboran sorangan ya lain mah deket sakola. Tapi cuman sebetulnya kalau udah yang jiwanya benar-benar skater gak perlu ada perayaan-perayaan kayak gini, asalkan mereka di tanggal 21 turun naik skate sendirian juga itu udah. Oke. Ya kayak misalkan perantau orang Islam lagi di Amerika terus atau lagi di mana nggak ada orang Islam mau ngerayain Idul Fitri kan bisa sendirian di rumah. Nah, seperti itu. Lebarannya anak skater mungkin. Iya, lebarannya anak skater. Nah, 2 hijiran tuh upacara gitu. Biasanya upacara kalau di Idul Fitri kan harus sholat Id. Nah, kalau ini tuh ngobrol benderana aya acara naon ya. Aya benderana anu dihormat. Kalau Idul Fitri kan sholat Id. Nah, ini tuh ada parade biasanya. Jadi keliling lahnya. Keliling. Jadi momen sakralna gitu nya. Momen sakral. Jadi buat para sponsorship gitu kan, itu maksudnya mah brand plan-nya di tanggal 21 bolehlah sumbangsih di perayaan skateboard gitu ya. Tapi alhamdulillah kebetulan tahun ini 2023 di Priangan Timur dari Garut. Pokoknya Parahyangan deh ya, Parahyangan sampai Pangandaran, Ciamis semuanya. Priangan Timur gitu. Priangan Timur. Banjar sponsor terbanyak loh. Padahal kota kecil. Iya. Antusiasnya gila ya. Ngeri pokoknya. Padahal Banjar terhitung baru lah ya, baru 11 tahun. 11 tahun ya. Kalau komunitas lain kan udah pada tua-tua ya dari tahun 90-an. Di Banjar tuh ada senior saya dari 2010 kalau di Banjar tuh. Tapi karena sponsor banyak mungkin saya beralasan berpikirnya gini. Mereka ngerayain di tanggal 24
hari Sabtu. Oke. Dan hanya Banjar yang ngerayain di tanggal 25. Oh, iya. Jadi iya. otomatis kan kalau semua ngerayain tanggal 24 ngerayain di kota masing-masing. Iya, Tapi iya. pas tanggal 25 ada kemungkinan mereka yang dari kota lain datang ke Banjar. woi, Nah, serta itu. cocok. Bagian dari strategi Bagian kita strategi juga sih kita. dari panitia. Iya. Marketing jalan lah. Masuk Pak Eko. Emang basic dari marketing. Basic marketing. Basic marketing. Makanya kenapa saya sekarang banyak menggeluti hobi, karena saya sadar saya nggak punya bakat. Kalau orang punya bakat kan kayaknya bakat musik nih ya, dia bisa serius di satu. Karena saya nggak punya bakat, minimal saya punya banyak kebisaan, bukan banyak bakat itu. Kalau saya bakat sih bakatku butuh ya. Sabar dulu. Kalau kadang orang jir mana ya? Loba pisan bakat lain, loba bakat loba bisa, Loba beda bisa. bakat yang bisa mah Ku diajar. ku diajar praktis. Emang anu bakat nama jualan. Entah di semua lini pasti jualan. Desain, hobi gambar ngejual gambar. Hobi skate, jualan skate. Nah, emang basicnya jualan. Iya, benar. Jadi makanya ayeuna keluar dengan naon teh video-video anu cenah naon teh kalau berbisnis dari hobi itu sangat menguntungkan, emang nyaman gitu. Nyaman. Berarti eta teh henteu dipake ku diplomatnya. Bener teh? Dipakai sih dipakai. Dipake. Nyaman, tapi lama-kelamaan juga kalau omset lagi turun rada pusing oke. Maksudnya kan video eta ge kadinya kan. Iya. Gitu. Dan belum tentu bahwa apa yang memang kita biasa hobi orang kayak saya misalkan di bidang foto, hobi foto, alhasil saya gitu selama hayang moto gitu. Iya. Sudah terjun ke bisnis mah ya Pasti rekrut lebih orang fokus di gitu bisnisnya kan, kan. fokus di bisnisnya gitu kan. Gitu. Ya, semenjak buka toko, kemampuan main skate saya menurun. Jadi fokus di toko ya. Fokus di tokonya. Siap. Nah, balik lagi ke tadi, balik lagi ke acara skateboard. Biasanya selain keliling-keliling teh naon deui gitu. Banyak sebetulnya sponsor itu gak dijadiin patokan buat tiap perayaan skate day untuk bagi-bagi. Oh, Sebetulnya kita dari komunitas merchandise gitu, ya bagi-bagi bagi-bagi, baik itu mulai dari merchandise ataupun hadiah cash gitu. money, Iya. uang langsung gitu. Kalau komunitasnya kita ada dananya, tanpa sponsor pun kita masih bisa berbagi. Bisa berbagi. Okay. Cuman karena kita butuh sponsor, karena nggak ada buat berbaginya ya kita minta sponsor. Maksa itu juga sih. Banyak sponsor sekarang banyak nih Banjar. Arek moal ya. Sekitar 40 Sponsor. 40 lebih bahkan. Sponsor. Dan 45 kurang lah. 45. Bahkan kemarin kan kita tutup sponsor di tanggal 21. Ya. Masih banyak yang pengen masuk. Yang pengen masuk. Karena kita udah fix tanggal Close 21 nya close. Termasuk termasuk AEK mau masuk. AEK terus ada 6 sponsor bahkan lebih mau masuk. Close nya. Bukan kita sombong, bukan wah, Bisa teu kabagikeun nah gitu tuh, nah kemana kan jadi pertanyaan. Pak pihak sponsor juga kan nanyain kalau misalkan dia support ke acara feedbacknya apa? Feedbacknya apa buat si sponsor benar. itu? Berarti, nah menurut saya mah itu yang mungkin bisa dibilang sponsor pun tertarik boleh, karena sebagian event yang saya lihat mereka itu pengennya disupport tapi tidak bisa memberikan feedback. Jadi kayaknya disupport kan mana mah promosi atau kayak cuma gitu sekadar itu gitu pola pikirnya. Terkadang kan perusahaan juga pengennya ada di support ya, atau minimal beli produknya gitu kan, atau menikmati produknya ataupun meng-share gitu kan. Kalau cuma sekedar terpampang di banner di player mungkin sebagian orang juga bisa lah gitu eta sih. Nah karena itu ya, karena kebanyakan kan sponsor besar nih. Kita juga sadar diri kita gak mampu beli produk-produk mereka. Jadi kita bantu mereka tuh
ngejanjiin Share, ke mereka buat share, terus kita bikinin konten sama anak-anak komunitas untuk mengangkat membantu. Sebenarnya bukan mengangkat sih, kita yang diangkat sebetulnya. Kita yang diangkat sama brand itu, cuman ya setidaknya sedikit simbiosis mutualismenya ada lah, terjalin gitu kan. Misalkan kalau di sosmed ya followersnya kita bantu up dengan masa yang kita punya cocok. Tapi kalau semisalkan kedepannya memang butuh followers mah ke saya aja. Itu beli dah. Iya. 20 menit. Gitu. Lanjut deh. Play, jadi berarti event mah aman ya, kudu dibantuan ya namanya. Sejauh ini aman, cuman ada tinggal satu PR aja. Oh, PR, nonton. Cetak banner. Ada di sini, ada, tenang di sebelah sana. Ya tapi kan nggak support itu. Oh, nggak support. Halo. Soalnya banner tuh gini, kita bikin ada 2 banner. Satu 4 meter ke 3 meter besar dan kita pasangin rigging. Oh, pakai rigging. Sponsor rigging saya kan. Biasa. Saha. Pernah kemarin kerja sama jeng saya. Itu. Merah. Wis, gimana? Nah, ini nih. Oh, iya. Itu. Yang kayak support dia kemarin gitu. Oh, oh, nu kantong nanying. Itu kan pernah kerja sama dulu berapa bulan ya, hampir 8 bulan. Kontrak intens gitu nya, kerja sama terusnya. Kerja sama terus. Lumayan lah. WMR Banjar. Tapi kan ada yang ngeluarkan publikasi kan eta. Publikasi. Wih, cocok. Berarti ayeuna memang sudah go lahnya acara teh gitu, udah aman gitu ya. Aman. Mungkin Onyon butuh butuh sponsor gitu di TikTok gitu. Ya, butuh sponsor buat bikin video-video itu. Aduh, itu kesempatan emas. Lihat, saya lihat Onyon udah bikin video cara memakai celana. Apa kan gitu? Oh, dilihat nanti videonya, wih keren. Paham saya. Videonya keren. Nanti coba ditayangin aja di sini. Entah Eta no out of the box-nya teh. Dulu mah saya pernah, saya bikin Onyon video dulu tuh trackingan ya kecil lah gitu, bikin lagu naon gitu ya. Setelah Onyon punya studio, dia udah bisa bikin record sendiri lagu naon sih nya eta teh si ieu teh bari ieu. Oh, lagunya itu tuh. Iya, pernah nonton yang Lazy. Niki Sunroof. Oh, Sunroof ya. Nya aya nu videona sambil lian. Tommy, Jack John ya. Nah, itu mungkin nanti juga saya coba undang ini Tommy gitu. Sampah. Keren maksudnya. Asli. Seru gitu. Dari segi saya di bidang saya ya, dari segi kualitas video oke, gitu kan, kreativitasnya oke gitu. Jadi yang dihargai itu ya cuma itu. Karena apa ya, buat dimakan tuh apaan sih? Ini sampah banget gitu. Aduh. Nah, anjir. Tapi saya jujur ngacungin jempol ke Onyon tuh sekarang karena saya paham pisan Saya paham pisan dari awal mula Onyon itu bergelut di bidang apa gitu. Iya, nanti tucet iya. Terlalu iya. Iya, tukang kamera gitu lah. Saya harus geser ke sini mungkin. Harus ganti kiri Mungkin ini tuh studionya kurang luas. Oh iya. Ya, tahu karir Onyon tuh awal dulu ngeband ini gitu kan, aktif di bidang-bidang ya musikalitasnya dia perform lah gitu. Nah, sekarang dia di bidang TikTok, wah nyanyi gitu kan. Jadi saya wah iya perlu support ya gitu. Karena kan dulu saya sempatnya bilang bahwa saya tuh punya satu channel namanya Kepoin ID. Tadinya tuh di dalam Kepoin ID tuh pengen banyak konten-konten gitu Yeah. Jupla juga kayaknya pernah ditawarin, dulu Derry pernah ditawarin. Bahkan saya pernah bikin project namanya Mangkus Kukulutus. Mudah-mudahan sih setelah ini saya berjalan lagi tuh Mangkus Kukulutus. Amin. Karena banyak teman-teman yang nanyain ini soalnya apa? Mangkus Kukulutus itu budayawan di Banjar.
postur badannya juga unik gitu, bisa kita dorong lah gitu. Wah iya pasti banyak orang yang pengen menanyakan itu. Dulu juga kontennya tentang ngangkat budaya, ngangkat tarian, ngangkat apa gitu. Nah ini juga mudah-mudahan dari podcast sana sini saya juga yang nuhunkeun pisannya ka Onyon, ka Juple, mungkin nanti dari share-share konten ini bisa menambah keinginan teman-teman yang lain, bahkan UMKM ple. Saya tuh niat kalau bisa mah saya bisa ngangkat UMKM lah ya teh gitu. Saya datang ke UMKM, dia lagi bikin apa kayak gitu, bikin comro gitu. Oh kieu cara bikin comro, tapi saya ingin mengupas gitu. Saya ingin mengupas sisi-sisi oh comro teh siki ulah disapirakeun nya comro teh gitu. Bahkan kalau bisa mah saya bisa ka tukang comro nu udah go internasional gitu kan. Nah, teh saya juga di Arab kan. Di Arab juga ada tukang combro. Benar. Mun bala-bala bakwan aya. Nah, mudah-mudahan kemek itu bisa ple. Saya nya ke Amerika gitu kan, datang ke tukang combro atau ke tukang bala-bala. Iya kumaha ning bala-bala bisa di Amerika. Iya dijieun gitu kan. Dijieun kumaha? Iya dijieun. Aduh, dah eta mudah-mudahan ya bisa ngangkat hal-hal positif lah play. Tuh. Terlepas dari itu, adapun bahasa kita ada. Iya mah bahasa sapopoe gitu, bahasa kita di sini kumaha cara ngangkatnya biar teman-teman bisa menikmati ini sih sebetulnya. Jadi jangan sampai nanti arah-arah kesananya gitu. Arah-arah ke yang lebih iya teh kemana sih gitu. Ya intinya kita ingin saling lah gitu. Saya ada di bidang ini yang memang mungkin kedepannya bisa merebranding teman-teman atau merebranding produk-produk yang ada yang nantinya bisa keangkat gitu. Ya ini Juple saha tuh terkenal Juple Kentut MC kan MC gitu kan. Nu di Pangandaran kamari halo aya bule ngalewat halo aya iya ngalewat halo gitu ya. Pangandaran? Teu sih nonton video we. Aduh, ya juga ini jadi wah iya MC bayaran ya. Saya marah pasti kan. Halo, iya mah MC. Iya mah pasti MC nu di itu kebakaran janggot kan. Itu karena gak ada lagi pilihan terakhir. Tapi asli saya ngejempolin lah, bisa menggait branding yang menurut saya besar lah. Orang yang punyanya nomor 2 terkaya di Indonesia. Eta yang mungkin bisa ku kita ge. Ieu ge ulah salah ya. Ieu saha ieu. Weh, ngalah tuh di Ausela. Nah, catering. Catering. Ini catering kan? Ya, emang kan di Super tuh ada Super Challenge, Super Soccer, Super Musik, Super Adventure. Punya enggak ini juga saya tanya. Enggak kan? Bentar. Wah, mau mana anjir. Punya enggak ini? Saya mah cuma ini cuma bisa ngisep doang. Itu kemarin oleh-oleh dari untuk finalis Superstar Regional Jawa Barat. Berarti ya mau layan boga deh. Itu final regional Jawa Barat. Oke, nyata. Itu keren teh. Ya kemarin juga saya coba share-nya banyak. Ada ya seminar-seminar lah ya. Saya harap teman-teman juga bisa kebuka jaringannya gitu, pemikirannya. Dari sekarang tuh banyak kan pelatihan ataupun workshop atau apalah gitu ya, bentuknya bayar kan. Nah di saat sekarang ada yang online itu memang jadi semarak banyak. Cuman ya itu harus kita coba inilah tampung gitu. Tampung tuh dalam arti kita ikut aja coba dulu gitu. Walaupun kebanyakan sih memang kalau yang gratis itu yang standar. Gitu. Iya, kemarin saya menilai juga. Oh ini untuk jam terbang padahal sebenarnya lebahan orang ya. Untuk jam terbang. Kan si pembicara tuh dia ngejelasin basic background dia seperti apa, pendidikan terus
project apa aja yang dikerjain. Terus saya pikir, belum apa-apa. Cuman karena dia ngajar di luar negeri sama pendidikannya yang tinggi. Ternyata di situ saya jadi mikir lagi, oh pendidikan. Nah, ya berarti kan satu sisi ada hal yang memang gak bisa dipungkiri, emang pendidikan penting gitu. Ya contoh lah kayak Onyon. Oh Juple emang dulunya S1 menggambar. Bukan. Karena skillnya memang sudah di sana, anugerah Tuhan diberikan bahwa Juple itu bisa ngegambar. Mungkin awalnya kan orat-oret, tapi resep ditekuni dan lain sebagainya, jadilah sampai saat ini gitu kan ya. Onyon oke dah, mau mungkin borojol lahir langsung bisa bending ini Tapi kan. sekarang udah jarang di panggungnya, jarang di kehidupan nyata. Dia lebih di belakang layar kalau saya lihat, ya. Saya di depan layar. Lebih aja di depan layar. Oh, ya teman di depan layar justru. Oh. Bukan di atas panggung lagi kalau sekarang mah. Banyak kan jadi online-nya, kalau offline-nya justru gak laku. Banting setir. Tete apa pada tepayu? Nah, itu pertanyaan sentimen dari saya sih. Cuman jawaban benernya gimana gitu. Cuma pengen suasana baru aja. Eta mah suasana baru lah. Mungkin kalau salah maaf ya. Saya orangnya kritis bisa ya. Salah. Pasti orang dia melakukan ini teh ada alasan dari pindah sini ke sini, dari sini ke sini pasti. Iya, benar. Semua pasti ada alasan. Saya pun sama gitu. Refreshment lah ini ke ini tapi ujungnya di sini juga, pindah ke sini ujungnya ke sini juga gitu kan. Pasti kan ada ceritanya ada kan. cerita, ada alasan juga biasanya. Alasan juga, benar. Ya. Mungkin teman-teman sedikit kisah dari saya, Juple, Onyon. Mudah-mudahan kedepannya bisa menginspirasi teman-teman ya. Asalnya mual sih kayak Asal mual. Bahkan penonton lebih keren. Asal yakin penonton lebih keren tibatan Arurang. gitu kan. Cuman ini mah ya sedikit ingin bercerita kisah kita. Siapa tahu yang nonton yang punya kisahnya lebih keren kan. Bener. Yang memang teman-teman mau men-share kisah-kisah inspiratifnya teman-teman ya sok lah. Saya mah dari ini mah bukan podcast khusus jika bintang tamu siapa dengan kasus apa enggak. Cuman ingin berbagi kisah mungkin dari orang-orang yang enggak tahu teh. Oh cik si ieu udah si teh selain sasaha tapi di saat menceritakan kisahnya teh harus oke-nya gitu, kata-katanya mungkin gitu, sikapnya mungkin atau gestur tubuhnya gitu ya. Beda-beda kan. Beda-beda mungkin kita juga ya. Makanya teman-teman jangan lupa like and subscribe. Kudu oke sih dengan apa? Share. Share gitu video ini. Nantinya mudah-mudahan balik lagi kata saya tadi bisa memberikan sesuatu hal lah